warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mani tada amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan rahmatnya serta penuh berkah ini dengan kesehatan dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan semua larangannya serta diberikan istiqomah dalam setiap langkahnya. Amin ya robbal alamin. Sejenak marilah kita hentikan kesibukan kita untuk mengingat bahwa setiap napas yang kita hirup, setiap langkah yang kita ambil, dan setiap rezeki yang kita nikmati adalah rahmat-Nya yang tak terhingga. Mari kita ungkapkan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Hal ini dilakukan dengan harapan agar kita tidak terjerumus dalam lembah istidraj. Istidraj adalah pemanjaan agar lebih terjerumus kepada kenikmatan. Demi penjelasan Muhammad Hasbi As-Siddiqi dalam tafsir Al-Quran Al-Majid Al-Nur, seseorang yang sedang diuji dengan istidraj akan mengira bahwa berbagai kenikmatan yang dimiliki adalah kemuliaan dari Allah. Padahal Allah sedang menghinakan perlahan-lahan dan bahkan membinasakan dan selalu berbuat maksiat dan tidak beribadah. Namun Allah berikan kemewahan dunia, Allah memberikan harta yang berlimpah, padahal Dia tidak pernah bersedekah. Allah karuniakan rezeki berlipat-lipat, padahal jarang sholat, tidak senang pada nasihat ulama dan terus berbuat maksiat. Hidupnya dikagumi, dihormati, padahal akhlaknya rusak. Langkahnya diikuti, diteladani, dan diidolakan, padahal bangga mengumbar dosa dan maksiat. Dia sangat jarang diuji dengan sakit, padahal dosa-dosanya menggunung. Tidak pernah diberikan musibah, padahal gaya hidupnya penuh jumawa, meremehkan sesama dan angkuh. Allah berikan keluarga yang sehat dan cerdas, padahal Dia memberi makan dari harta hati yang halal. Hidup bahagia penuh canda tawa, padahal banyak orang yang Dia zolimi. Karena terus menanjak, padahal banyak hak orang yang diinjak-injak. Semakin tua semakin makmur, padahal berkubang dosa sepanjang umur. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan, "Falanaqusanna alaihim bil ilmi wa ma kunna ghaibin", yang artinya kemudian pasti akan kami kabarkan hal itu kepada mereka berdasarkan ilmu kami, sedikit pun kami tidak pernah gaib jauh dari mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, istidraj itu berarti kenikmatan materi yang diberikan kepada seseorang yang secara lahir semakin bertambah, tetapi kenikmatan yang bersifat batin semakin dikurangi atau dicabut, sementara ia tidak menyadari secara lahiriah kemewahan duniawi Allah berikan, namun secara batinnya pernah ketakwaan itaqullah ia abaikan. Dari Uqbah ibnu Amir dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Jika kamu melihat Allah memberikan kemewahan dunia kepada hambanya yang suka melanggar perintahnya, maka itulah yang disebut istidraj." Kemudian beliau membaca firman Allah surat Al-An'am ayat 44. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka.
sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Hadis riwayat Ahmad. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar jilid 3 menjelaskan bahwa istijraj menurut Quran surat Al-An'am ayat 44 bermakna dikeluarkan dari garis lurus kebenaran tanpa disadari. Allah Subhanahu wa taala memperlakukan apa yang Dia kehendaki. Dibukakan segala pintu kesenangan hingga orang tersebut lupa diri. Bila dianalogikan, ibaratnya tidak ingat bahwa sesudah panas pasti ada hujan, sesudah lautan tenang gelombang pasti datang. Mereka dibiarkan berbuat maksiat dengan hawa nafsunya hingga tersesat jauh, lalu siksaan Allah datang sekonyong-konyong. Allah melakukan pembiaran atas maksiat yang Dia lakukan, memberikan banyak kesenangan yang melalaikan hingga pada saatnya Allah akan mencabut semua kesenangan sampai Dia termangu dalam penyesalan yang terlambat. Hal ini juga terjadi pada zaman dahulu. Istidrat menimpa pada diri Fir'aun dan Qarun. Ma'asirul muslimin rahimakumullah, Fir'aun diberikan kekuasaan tetapi tetap jumawa. Akhirnya Allah tenggelamkan ia karena kepongahannya. Ia menjadi manusia yang sombong dan menentang bahkan mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya ia mati ditenggelamkan di dalam lautan bersama pasukannya ketika mengejar Nabi Musa. Qarun adalah salah satu orang yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Awalnya ia adalah orang miskin yang tidak punya apa-apa. Kemudian diajarkan kepadanya oleh Nabi Musa tentang cara mengelola emas. Dalam waktu singkat ia pun menjadi kaya raya dengan mempunyai banyak emas dan harta berlimpah. Akan tetapi lambat laun ia mulai lupa kepada Allah. Qarun dengan kelalaiannya pun dibinasakan dengan ditelan bersama harta-hartanya. Makanya kalau hari ini ada yang menemukan harta tertimbun dalam tanah, orang-orang akan menyebutnya sebagai harta karun dengan kenisbatan kepada harta Qarun yang ditelan bumi. Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah dosa mereka, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Quran surat Al-Imran 178. Masirul muslimin rahimakumullah, istidrat bisa terjadi kepada siapa saja, baik orang awam maupun ahli ibadah. Orang mukmin akan merasa takut dengan istidrat, yakni kenikmatan semua yang sejatinya murka Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya orang-orang yang tidak beriman akan beranggapan bahwa kesenangan yang mereka peroleh merupakan sesuatu yang layak didapatkan. Biasanya istidraj diberikan kepada orang-orang yang mati hatinya. Mereka adalah orang yang tidak merasa bersedih atas ketaatan yang ditinggalkan dan tidak menyesal atas kemaksiatan yang terus dilakukan. Secara psikologis, orang yang tertimpa istidraj perilakunya sangat terlena dengan semua yang ia punyai, sehingga lupa bahwa semuanya hanyalah titipan sementara. Dia lupa bersyukur atas nikmat yang diberikan. Begitu juga dia gemar melakukan kemaksiatan tanpa merasa berdosa dan menganggap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan merupakan sebuah anugerah dan kebaikan untuknya. Ketika hal
ini terjadi maka akan berakibat nantinya mendapatkan siksaan dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka dari itu kita perlu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengasah keimanan agar terus mengingat sehingga menyadari hakikat nikmat dan siksaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cara termudah untuk membedakan kesenangan yang datangnya dari kemurahan Allah dengan istidraj adalah ketakwaan. Jika orang tersebut taat dalam beribadah, bisa jadi nikmat yang diterima adalah kemurahan Allah. Begitupun sebaliknya. Apabila orang tersebut lalai dalam ibadah, bisa jadi itu merupakan istidraj bagi siapa saja yang saat ini sedang diliputi kebahagiaan, sedang merasakan rezeki yang lancar, kenaikan jabatan, ataupun kebahagiaan lainnya. Kiranya perlu mawas diri dan waspada, karena bisa jadi saat ini dia sedang terindikasi mengalami istidraj. Bagaimana cara mengenalinya? Berikut ini adalah ciri-ciri istidraj, yaitu satu, nikmat dunia yang semakin bertambah namun keimanannya semakin menurun, mendapat kemudahan hidup meski terus-menerus bermaksiat. Ketiga, rezeki selalu bertambah meski terus lalai dalam beribadah. Keempat, semakin kaya namun semakin menjadi kikir. Kelima, jarang sakit namun kerap berlaku sombong. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari dari dalam Al-Hakim, yakni pada perlakuan baik Allah kepadamu di tengah durhakamu yang terus-menerus terhadapnya. Karena itu bisa jadi sebuah istidraj, seperti firman-Nya, kami mengistidratkan mereka dari jalan yang mereka ketahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, baik nikmat materi maupun non materi, hendaklah ia bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh zat pemberi nikmat, dan bukannya lupa kepadanya, dan segera bersyukur kepadanya, baik secara lisan, perbuatan maupun keyakinan dalam hati. Realisasi syukur itu bisa berupa semakin rajin beribadah, bersedekah, maupun perilaku-perilaku yang bermanfaat bagi yang lain. Begitu bahayanya istidraj sampai-sampai Umar bin Khattab pernah berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu menjadi mustadraj atau orang-orang yang ditarik dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Wallahu alam bissawab. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.